Halo semua, perkenalkan nama saya Makfirah Hafifah Ramadhani dengan NIM 1862005222108, nomor absen 13, kelas PGMI 5B. Nah, video ini ditujukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran TIK yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Ja'far As-Shotih, Eskom MPDI. Pertanyaan yang pertama, jelaskan bagaimana teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Sertakan contoh penggunaan teknologi dalam kelas yang pernah Anda alami atau amati. Nah, jawaban dari saya, bayangkan teknologi seperti guru tambahanmu. Nah, dulu kita hanya belajar dari buku dan penjelasan guru di kelas. Sekarang, dengan teknologi, kita punya banyak guru baru yang bisa membantu kita belajar. Nah, bagaimana sih caranya? Ada banyak cara loh teman-teman. Coba, cara yang pertama, video dan gambar yang seru. Nah, materi pelajaran jadi lebih menarik karena ada video dan gambar yang hidup. Misalnya, kamu bisa melihat bagaimana sih tumbuhan tumbuh dari biji, atau bagaimana planet-planet bergerak di luar angkasa. Kemudian, cara yang kedua, belajar kapan saja dan di mana saja. Nah, kamu bisa belajar lewat komputer, tablet, atau bahkan ponsel. Nah, jadi, kamu bisa belajar di rumah, di taman, atau bahkan saat sedang bepergian. Kemudian yang ketiga, belajar bersama teman. Nah, teknologi membantu kita belajar bersama teman-teman kita, meskipun kita tidak berada di ruangan yang sama. Kita bisa diskusi, mengerjakan tugas bersama, dan saling membantu. Kemudian yang keempat, guru punya alat bantu yang canggih. Nah, guru bisa menggunakan komputer untuk membuat soal-soal yang lebih seru, atau membuat presentasi yang menarik. Nah, jadi, belajar lebih menyenangkan. Kemudian yang kelima, belajar sesuai kemampuan masing-masing. Nah, ada banyak aplikasi yang program yang bisa menyesuaikan tingkat kesulitan materi dengan kemampuanmu. Nah, jadi, kamu tidak akan merasa terlalu mudah atau bahkan terlalu sulit. Nah, contohnya, yang pertama, pernah main game edukasi kan teman-teman? Nah, itu adalah contoh teknologi yang membuat belajar jadi seperti bermain game. Kemudian, contoh yang kedua, pernah cari informasi di Google kan teman-teman? Nah, itu juga contoh teknologi. Kita bisa mencari tahu apa saja yang ingin kita pelajari. Jadi intinya, teknologi membantu kita belajar lebih mudah, lebih menyenangkan, dan lebih efektif. Dengan teknologi, kita bisa belajar banyak hal baru dengan cara yang lebih seru dan interaktif. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis e-learning? Kemudian, sebutkan 3 kelebihan dan 3 kekurangan pembelajaran berbasis e-learning dalam konteks pendidikan tinggi. Nah, jawaban dari saya, pembelajaran berbasis e-learning adalah metode belajar yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyampaikan materi pembelajaran. Nah, dalam e-learning, proses belajar mengajar tidak lagi terpaku pada ruang kelas fisik, tetapi dapat dilakukan secara online melalui berbagai platform dan perangkat. Nah, materi pembelajaran, tugas, kuis, dan diskusi dapat diakses kapan saja dan di mana saja selama ada koneksi internet. Nah, kemudian untuk kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis e-learning dalam pendidikan tinggi, nah, untuk kelebihannya sendiri, yang pertama, fleksibilitas waktu dan tempat. Peserta didik dapat belajar dengan fleksibel sesuai dengan jadwal mereka sendiri, tidak terikat oleh waktu dan tempat perkuliahan, sehingga dapat mengoptimalkan waktu belajar. Kemudian yang kedua, yaitu akses materi yang luas. Nah, e-learning menyediakan akses yang luas,
terhadap berbagai sumber belajar seperti artikel ilmiah, video tutorial, dan database. Nah, peserta didik dapat menggali informasi lebih dalam sesuai dengan minat mereka. Kemudian yang ketiga, interaksi yang lebih luas. Nah, meskipun tidak bertatap muka langsung, e-learning memungkinkan interaksi yang lebih luas melalui forum diskusi, chat, dan video conference. Peserta didik dapat bertukar pikiran dan berkolaborasi dengan teman sekelas dari berbagai latar belakang. Nah, untuk kekurangannya, yang pertama, kurangnya interaksi langsung. Nah, kurangnya interaksi tatap muka dapat menghambat pembentukan hubungan yang kuat antara dosen dan mahasiswa. Nah, beberapa materi yang bersifat kompleks mungkin lebih mudah dipahami melalui penjelasan secara tatap muka. Nah, kemudian yang kedua, ketergantungan pada teknologi. Nah, ketergantungan pada teknologi dan koneksi internet dapat menjadi kendala jika terjadi gangguan atau masalah teknis. Nah, selain itu, tidak semua peserta didik memiliki akses yang sama terhadap perangkat dan koneksi internet yang memadai. Kemudian yang ketiga, kurangnya motivasi diri. E-learning membutuhkan disiplin diri yang tinggi dari peserta didik. Tanpa pengawasan langsung, beberapa peserta didik mungkin kesulitan untuk tetap bermotivasi dan menyelesaikan tugas secara mandiri. Selanjutnya, pertanyaan yang nomor 3, yaitu Anda diminta untuk membuat media pembelajaran berbasis teknologi. Nah, jelaskan langkah-langkah utama yang Anda lakukan dalam perancangan media pembelajaran digital, mulai dari analisis kebutuhan hingga evaluasi. Nah, contoh media pembelajaran digital dari saya yaitu permainan edukasi berupa petualangan di hutan matematika. Nah, tujuannya yaitu membantu siswa kelas 2 SD untuk memahami konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan satu angka. Nah, untuk langkah-langkah pembuatannya, yang pertama, analisis kebutuhan. Nah, bertujuan memperkuat pemahaman siswa tentang penjumlahan dan pengurangan. Kemudian langkah yang nomor 2 yaitu perencanaan materi. Nah, kita bisa memilih metode cerita, menentukan level, memilih berbagai elemen seperti gambar hewan, hutan, tumbuhan, dan objek-objek menarik lainnya, dan menentukan bagaimana interaksi siswa ketika akan menjawab soal-soal tersebut. Contohnya, kita bisa memilih agar siswa bisa menjawab soal-soal tersebut dengan cara mengetuk jawabannya benar pada layar. Kemudian langkah yang nomor 3 yaitu pemilihan alat dan platform. Kemudian langkah yang nomor 4 yaitu desain media pembelajaran. Kemudian langkah yang nomor 5 yaitu penambahan elemen interaktif seperti suara, musik, animasi. Kemudian langkah yang nomor 6 yaitu uji coba dan revisi. Nah, untuk uji coba kita minta beberapa siswa untuk mencoba permainan dan berikan umpan balik. Kemudian untuk revisinya yaitu sesuaikan tingkat kesulitan tampilan dan suara berdasarkan umpan balik siswa. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, pada evaluasi ini ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu kumpulkan data. Nah, amati tingkat keterlibatan siswa, waktu yang mereka habiskan untuk menyelesaikan permainan, dan tingkat keberhasilan mereka dalam menjawab soal. Kemudian yang kedua, analisis data. Nah, evaluasi apakah permainan efektif dalam membantu siswa memahami konsep penjumlahan dan pengurangan. Kemudian yang ketiga yaitu perbaikan. Nah, lakukan perbaikan jika diperlukan. Pertanyaan yang nomor 4 yaitu sebutkan 5 aplikasi atau perangkat lunak yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Jelaskan fungsi utama dari setiap aplikasi tersebut dan berikan contoh penerapannya. Nah, yang pertama yaitu Google Classroom. Fungsi utamanya platform pembelajaran online yang mengintegrasikan berbagai alat Google seperti Google Docs, Sheets, Slides, dan Forms. Untuk contoh penerapannya yaitu guru dapat membuat kelas virtual, membagikan materi, memberikan tugas, dan mengumpulkan tugas siswa. Nah, siswa dapat mengakses materi pembelajaran, berkolaborasi dalam proyek kelompok, dan berkomunikasi dengan guru serta teman sekelas. Kemudian, yang kedua yaitu Kahoot.
yaitu fungsi utamanya membuat kuis interaktif yang dapat digunakan untuk menguji pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Untuk contoh penerapannya, yang pertama, guru membuat kuis dengan berbagai jenis pertanyaan, pilihan ganda, benar salah, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, siswa menjawab pertanyaan menggunakan perangkat mereka sendiri seperti smartphone, tablet, atau komputer. Kemudian yang ketiga, hasil kuis dapat langsung dilihat oleh guru dan siswa. Nah, untuk yang ketiga yaitu Canva. Fungsi utamanya alat desain grafis yang mudah digunakan untuk membuat berbagai macam materi pembelajaran seperti presentasi, poster, infografis, dan lainnya. Untuk contoh penerapannya, yaitu guru dapat membuat materi pembelajaran yang menarik secara visual, dan siswa dapat membuat poster, presentasi, atau infografis untuk mempresentasikan hasil proyek mereka. Kemudian yang keempat yaitu Padlet. Fungsi utamanya dinding digital interaktif yang memungkinkan pengguna untuk berbagi ide, gambar, video, dan tautan. Untuk contoh penerapannya, guru dapat membuat dinding digital untuk diskusi kelas, pengumpulan tugas, atau sebagai galeri karya siswa. Kemudian, siswa juga dapat berkolaborasi dalam proyek kelompok dengan berbagi ide dan hasil kerja pada Padlet. Kemudian yang terakhir, yang kelima yaitu Edmodo. Fungsi utamanya jaringan sosial pendidikan yang memungkinkan guru dan siswa untuk berkomunikasi, berbagi materi, dan berkolaborasi. Untuk contoh penerapannya, yaitu guru dapat membuat grup kelas, membagikan materi, memberikan tugas, dan berkomunikasi dengan siswa melalui pesan pribadi atau forum diskusi. Kemudian, siswa dapat berinteraksi dengan guru dan teman sekelas, serta mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Nah, cukup sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlibur.